Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 7 yang beranggotakan 1. Abdurrahman Azam Dalbawi, 2. Ali Royana, dan yang ketiga Ahmad Husnul Yakin. Saya di sini akan menjelaskan perkembangan spiritual dan jiwa keagamaan. Yang pertama, pengertian spiritual. Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, rohani, dan keagamaan. Sedangkan Ansari dalam kamus psikologi mengatakan bahwa spiritual adalah asumsi mengenai nilai-nilai transendental. Dengan begini maka dapat dipaparkan bahwa makna dari spiritualitas ialah merupakan sebagaimana pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan, dan moralitas. Spiritualitas atau jiwa sebagaimana yang telah digambarkan oleh tokoh-tokoh sufi adalah satu alam yang tak terukur besarnya. Ia adalah keseluruhan alam semesta karena ia adalah salinan darinya. Segala hal yang ada di dalam semesta terjumpai di dalam jiwa. Hal yang sama, segala apa yang terjadi di dalam jiwa ada di alam semesta. Oleh sebab inilah maka yang telah menguasai alam semesta, sebagaimana juga yang telah diperintah oleh jiwanya pasti diperintah oleh seluruh alam semesta. Jiwa adalah ruh setelah bersatu dengan jasad. Penyatuan ruh dengan jasad melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad terhadap ruh. Sebab dari pengaruh-pengaruh ini muncullah kebutuhan-kebutuhan jasad yang dibangun oleh ruh. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa jiwa merupakan subjek dari kegiatan spiritual. Yang kedua, B. Perkembangan agama. Keberagamaan seorang bermulai nyata dan menonjol ketika yang bersangkutan telah menginjak usia dewasa atau akil balik. Tapi sesungguhnya akan naluri beragam abadi setiap individu itu menancap dan berupa angka sedemikian jauh, bahkan sejak sebelum kelahirannya ke dunia yang nyata. Informasi ini antara lain berdasarkan aturan surah Ar-Rum ayat 30 yang menyatakan bahwa menurut fitrahnya manusia adalah makhluk beragama. Berdasarkan isi dari surat Ar-Rum ayat 30, jelaslah bahwa secara naluri manusia memiliki kesiapan untuk mengenal dan mengakui keberadaan Tuhan, atau dengan kata lain pengetahuan dan pengakuan terhadap oleh Allah sebenarnya sudah tertanam kokoh dalam fitrah setiap manusia. Namun perpaduan ruh dengan jasad, kesibukan manusia untuk memenuhi berbagai tuntutan hidupnya dan berbagai godaan serta tipu daya dan duniawi yang lain telah membuat pengetahuan pengakuan tersebut kadang terlangkahkan, bahkan ada yang berbalik mengingkarinya. C. Perkembangan pemahaman tentang agama. Seperti halnya moral, agama juga merupakan fenomena kognitif. Oleh sebab itu, beberapa ahli psikologi perkembangan seperti Sheffer dan Hafnung menempatkan pembahasan tentang agama dalam kelompok bidang perkembangan kognitif. Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral. Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh Adams dan Gulota, agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku
dan bisa memberikan penjelasan apa dan untuk apa seseorang berada di dunia yang nyata, memberikan perlindungan dan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Dibandingkan dengan masa awal anak-anak, misalnya keyakinan agama remaja malah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada masa awal kanak-kanak ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan, maka pada masa remaja mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Perkembangan pemahaman agama ini terhadap keyakinan agama ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya. Oleh sebab itu, meskipun pada masa awal anak-anak telah diajarkan agama oleh orang tua mereka, namun karena pada masa remaja mereka mengalami kemajuan dan perkembangan kognitif, mereka mungkin mempertanyakan tentang kebenaran keyakinan agama mereka sendiri. D. Faktor penunjang dan menghambat. Yang pertama, faktor penunjang. Faktor pendukung peran orang tua dalam peningkatan kecerdasan spiritual adalah adanya orang tua yang dulu pernah menempuh pendidikan di pesantren, hafidh dan hafidhah, dan juga beberapa anak yang notabene-nya belajar di pondok pesantren, menjadikan orang tua mudah dalam mengarahkan anak karena anak selalu mendapatkan ilmu di rumah dan juga mendapatkan tambahan ilmu agama di pondok pesantren. Faktor penghambat dalam peningkatan kecerdasan spiritual anak adalah sebelum semua orang tua baik dalam bacaan Al-Quran atau penguasaan ilmu agama, ada beberapa orang tua ketika masih belajar di bangku sekolah pendidikan dari sekolah umum atau formal, jadi dalam pengetahuan agama masih kurang, masih keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang semangat dalam pembelajaran anak. Kurangnya perhatian orang tua kepada anak, bantuan orang tua ketika anak sudah di rumah, dan dorongan semangat dari orang tua, minatnya anak untuk rumah masih kurang. Itu menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kecerdasan spiritual. Upaya mendidik. Yang pertama adalah daftarkan anak sekolah Islamiyah sejak dini. Kedua, ajarkan dan kenalkan anak tentang Islam sejak dini. Yang ketiga, cari lingkungan yang baik untuk anak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.